Oke, selamat malam semuanya. Semangat pagi, masih semangat? Nah, di hari Sabtu ini Garuda Motivator kembali memberikan Eagle Life buat teman-teman semua, teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia. Khususnya hari ini topiknya adalah tips praktis mengelola bisnis keluarga. Nah, tanpa panjang lebar lagi kita mulai ya, karena kita akan bicara dalam 30 menit. Nah, so teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya hari ini ingin berinteraksi langsung bilang mau. Nanti saya undang teman-teman bisa live bareng Fabian. Setuju? Nah, kita kembali di mana? Di IG Live Garuda Motivator. Bisa bincang santai Fabian bersama kamu. Nah, terima kasih sudah datang nih Bapak Gunawan. Wow, luar biasa. Nah, hari ini kita bicara soal tips praktis mengelola bisnis keluarga. Nah, tipsnya apa nih? Sederhana sekali. Banyak orang pasti ingin sekali punya usaha. Banyak orang ingin punya bisnis. Banyak orang pengen sekali jadi entrepreneur. Nggak bisa sendiri, akhirnya mereka join berdua sama saudaranya. Atau sama siapa? Sama pasangannya juga bisa. Atau sama siapa? Sama kerabatnya, sama keponakannya, bahkan sama saudaranya, ya kan? Atau pamannya dan sebagainya. Tapi ternyata menarik di awalnya, saudara. Karena apa? Punya tantangan sendiri. Bisnis keluarga itu menarik, unik dan sebagainya. Nah, saya berikan tips-tips sederhana sekali. Tipsnya adalah pertama adalah mengelola perusahaan keluarga, pengelola bisnis keluarga. Bagaimana cara mengelolanya? Pertama kali yang perlu teman-teman pahami adalah pahami dulu karakteristik anggota keluarga. Nah, kenapa harus dipahami? Kita kan sudah tumbuh besar dari kecil, dewasa, bahkan sekarang udah tua, kita udah mengerti lah satu sama lain. Tidak bisa, tetap harus dipahami karakteristiknya. Karena apa? Waktu kecil, waktu bertumbuh sama-sama, sudah menjadi dewasa, teman-teman masih bisa sepertinya mengenal banget. Tapi ternyata kalau sahabat mereka semua, partner kamu, yang saudara kamu itu sendiri, keluarga kamu itu sendiri, mereka sudah punya spouse, sudah punya pasangan hidupnya, tentunya nggak sedikit berbeda ya. Nah, wah, ada Ibu Darmi ya, ada Pak Denny Juan ya, dan juga ada Ibu Darmi nih. Ibu Darmi ini manajer Libra ya. Selamat datang Ibu. Nah, buat teman-teman semuanya, kita di Bincang Santai Fabian ini kita akan bicara bersama siapa? Bersama kamu. Nah, teman-teman boleh tanya, boleh interaktif sama saya lewat apa? Lewat IG Live ini. Bilang, "Mau coach, saya akan buka, saya akan add teman-teman untuk join di kita ya. Kita ngomong dan sebagainya ya." Nah, pertama, itu ya, pahami karakteristik anggota keluarga. Yang kedua, ya selalu pasang batas. Saudara. Pasang batas antara keluarga dan bisnis. Nah, banyak orang hari ini tidak bisa membedakan mana bisnis, mana keluarga. Akhirnya endingnya berantakan, saudara. Nah, yang ketiga, bersikap adil. Bersikap adil, kenapa harus bersikap adil? Kalau bisa jangan pilih kasih. Jangan sampai, oh ini kan saudara saya, saudara kandung. Yang Ana bukan saudara saya. Yang Ono saudara kerabat jauh. Tapi kebetulan waktu di awal bangun bisnis mereka sama-sama. Nah, teman-teman harus menyadari ini. Bahwa bersikap adil itu penting sekali. Nah, menjaga keseimbangan juga yang keempat. Dengan apa? Dengan pekerja lain. Kadang-kadang kan teman-teman dalam waktu membangun bisnis keluarga akan ada mengundang, meng-hire karyawan yang bukan keluarga tentunya kan. Nah, harus ada keseimbangan di mana anggota keluarga yang bukan saudara ini, yang jadi pekerja ini, kita harus bangun keseimbangan itu. Yang kelima, Yang kelima, jaga komunikasi. Selalu buat keterbukaan. Kenapa harus jaga komunikasi? Karena kalau kita nggak jaga komunikasi, itu repot sekali. Nah, kenapa kita jaga komunikasi? Bikin meeting berkala, bikin meeting mingguan. Kalau perlu bikin meeting bulanan juga. Untuk apa? Untuk terschedule jadwal kamu ya untuk bertumbuh. Nah, bicara soal bertumbuh, kita perlu lagi bertumbuh. Nah, bagaimana teman-teman semua yang punya bisnis keluarga, anggota-anggota keluarga, bagaimana caranya saya untuk bisa bertumbuh? Bisa harus bertumbuh, yang pertama teman-teman harus asah, bakat, selesaikan masalah. Jangan sampai mau cuma mengasah bakat, selling doang, menjual aja. Yang penting produk saya kejual. Terus kemudian saya mengelola karyawan saja. Tapi harus mengasah, menyelesaikan problem. Karena setiap bisnis pasti menimbulkan problem. Nah, teman-teman belajar mengasahnya. Terus kemudian perlu juga sesekali merotasi. Karena apa? Karena teman-teman pasti ada penugasan, betul nggak? Sudah bagi tugas dan tanggung jawabnya. Pasti itu. Saya nggak perlu jelaskan lebih lebar lagi. Teman-teman pasti sudah paham. Nah, tugas dan tanggung jawab ini teman-teman harus membaginya. Ya kan? Setelah membaginya, jangan lupa. Kadang-kadang itulah kenapa gunanya pertemuan-pertemuan meeting yang terschedule mingguan atau bulanan. Nah, teman-teman perlu apa? Perlu yang namanya rotasi
posisi. Nah, orang-orang yang biar mengetahui jangan sampai setiap satu posisi, contoh si A keluarga juga ya, keluarga si A si A bertugas memegang contoh keuangan, terus si B memegang marketing, si C megang promosi, si D megang produksi, si E megang apa lagi, megang operasional dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita perlu rotasi. Biar apa? Biar semua saling mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui seluk-beluk tugas dan tanggung jawab masing-masing. Supaya nanti kalau terjadi konflik, teman-teman tahu, oh ternyata si A nggak mudah juga ya. Dia di kantor terus megang keuangan, tapi ternyata nggak mudah juga ya. Terus yang di luar gimana? Yang mengenai soal promosi dan marketing. Oh ternyata nggak mudah juga ya untuk di luar ya. Karena mereka hari ini bicaranya kesan-kesannya enak bertemu klien dan sebagainya. Tapi ternyata nggak mudah, biar mereka merasakan juga, bagian produksi juga, bagian HRD juga, dan sebagainya ya. Yang ketiga, perlu sekali manajemen bisnis keluarga. Nah, teman-teman perlu sekali manajemen bisnis keluarga. Bicara soal manajemen bisnis keluarga, teman-teman perlu juga manajemen keuangan yang tepat. Lindungi legalitas bisnis keluargamu. Jangan sampai waktu kecil, oke, waktu berkembang, oke, tapi saat dia besar, jadi problem. Konflik tiba-tiba ya. Manajemen bisnis keluarga di mana? Selesaikan dengan semuanya ya. Nah, tapi karena kita bicara bisnis pasti bicara soal keuangan. Bicara soal keuangan pasti semua pengusaha, semua orang yang mau jadi entrepreneur, yang mau jadi pengusaha, mau jadi punya bisnis, mau bangun bisnis, pasti tujuan utamanya adalah untuk profitable, betul nggak? Kalau perlu kata klien saya, profitable, TEBEL, tebel, profitable. Nah, bicara soal profitable kita juga harus mengetahui juga bicara apa mengenai keuangan. Nah, hari ini saya kasih tips dua. Yang pertama tadi tips yang pertama, yang kedua adalah tips mengelola keuangan bisnis keluarga, betul ya? Nah, yang pertama, memang kadang-kadang mengenai keuangan ini kita perlu juga ya membangun usaha ini, perlu juga mengatur keuangan supaya nanti kalau perusahaan semakin besar keuangan mungkin kamu juga harus meng-hire seseorang yang mengatur finance kamu, accounting kamu dan sebagainya untuk menghandle semua pembukuan dari A sampai Z dari tanggal 1 sampai tanggal 31 setiap bulannya. Nah, yang pertama, pisahkan keuangan pribadi. Ini paling krusial buat saya. Kenapa saya taruh di pertama tips mengolah keuangan bisnis keluarga ini, saya taruh di paling pertama, pisahkan keuangan pribadi, keluarga, dan usaha. Bukan cuma pribadi dan usaha, tapi ada keluarga juga. Keuangan keluarga juga perlu dipisahkan. Kenapa? Banyak orang menganggap remeh ini. Ini kan bisnis kita. Apalagi bisnis ini joinnya adalah antara suami dan istri. Ini kan bisnis kita. Kita kan satu daging, bukan dua lagi loh. Setuju pendapatnya. Kita adalah satu, bukan dua lagi saat kamu menikah. Tapi jangan pernah menganggap remeh bisnis, mengelola bisnis keuangan ini saat kamu tidak memisahkan, mencampur adukan uang pribadi, uang keluarga, dan uang usaha. Apalagi operasional keluarga. Aduh, fatal ya. Nah, kedua. Yang kedua adalah kenapa? Nah, kedua adalah belum sampai kedua ya ternyata ya. Nah, ini dia. Ya. Kenapa perlu namanya dipisahkan? Karena untuk membantu kamu untuk pembukuannya. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengetahui. Supaya kamu mengetahui sesuatu itu supaya tidak kehilangan omset atau sesuatu yang tidak jelas di kemudian hari. Nah, kuncinya apa? Saya kasih nih kuncinya. Ini kuncinya saya kasih ya. Kuncinya 2. Ingat, kunci dalam memisahkan keuangan pribadi, keuangan keluarga, dan keuangan bisnis harus ada 2 kunci ini. Pertama, saya kasih kuncinya pertama, yaitu disiplin. Karena kamu harus disiplin untuk mengatur ini. Nggak bisa, hari ini bisa, besok nggak bisa. Atau besok lusa nggak bisa. Nah, kamu juga perlu. Yang kedua, komitmen. Nah, kuncinya adalah saat memisahkan keuangan pribadi, keluarga, dan usahamu, kamu kuncinya perlu disiplin dan komitmen. Yang kedua, buat financial planning. Selalu rencanakan keuangan kamu secara periode tahunan. Minimal 1 tahun. Kenapa? Karena kamu butuh juga rencana keuangan setelah cara bagi lagi dalam waktu semesteran. Bagi lagi dalam triwulanan. Bagi lagi dalam bulanan. Bagi lagi dalam mingguan. Kalau perlu, bahkan saya sarankan untuk harian. Juga dibuat perencanaannya. Saya harus
mengeluarkan uang berapa nih untuk hari ini, pemasukan hari ini berapa dan sebagainya. Kamu harus buat financial planning ini. Jangan sampai kamu kedodoran nanti ya. Nah, buat perencanaan, setelah buat perencanaan keuangan, kamu juga perlu namanya perencanaan pendapatan. Kenapa dibutuhkan perencanaan itu? Karena kamu yang udah modal yang kamu setorkan, yang sudah kamu rencanakan di awal sebelumnya, jangan sampai kamu cuma keluar uang, tapi kamu nggak tahu actionnya, how to. Nah, actionnya adalah how to earn. Kamu bingung, kamu cuma bisa keluar uang, pandai mengeluarkan biaya, cost, operasional dan sebagainya, tapi kamu nggak tahu bagaimana menghasilkan. Nah, perlu buat rencana action plan-nya ya. Action plan how to earn. Jangan lupa sales target juga harus dikerjakan ya. Buat beberapa produk yang akan dijual, tentukan produk apa yang harus saya jual, produk apa yang harus menjadi takaran saya untuk menjual. Market butuh produk apa ini? Teman-teman harus jeli untuk melihat produknya, tapi saya nggak bahas lebih lanjut ya. Nah, buat strateginya untuk memastikan apakah setiap penjualan itu, sekali lagi, profitable ya, profitnya TEBEL, tebel. Nah, yang keempat, selalu proyeksikan cash flow. Nah, buat cash flow. Kenapa? Karena cash flow ini perlu diawasi. Perlu sekali pengawasan. Dilakukan secara berkala. Kalau perlu, setiap hari teman-teman harus lakukan ini ya. Nah, kapan harus menerima uang? Kapan waktu menerima uang? Kapan waktu untuk mengeluarkan uang? Jangan lupa tuh, kapan menerima uang dan kapan mengeluarkan uang. Apakah cukup cashnya atau tidak di bagian keuangan kamu ya. Nah, bicara soal cash flow, teman-teman perlu kontrol kelancaran cash flow-nya agar stabil. Yang pertama, rencanakan dengan baik penggunaan, khususnya penggunaan uang itu. Lakukan cash flow secara efektif dan efisien. Intinya adalah bagaimana cara memanage kamu. Nah, harus tahu. You know how to manage hutang. You know how to manage piutang. And you know how to manage persediaan. Jangan sampai kamu pandai manage hutang, piutang, tapi waktu saat ada orderan, persediaan barangnya kosong di gudang. Orderan lagi menumpuk banyak dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu. Saya akan berbagi buat teman-teman. Kalau teman-teman mau berinteraksi dengan saya, karena hari ini kita berbeda sekali. Kita IG Live hari ini, IG Live pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia yang pertama kali narasumbernya akan berbicara langsung, akan memberikan tawaran langsung buat teman-teman semua yang hari ini join, yang hari ini live khususnya ya. Yang tidak live nanti di relay nonton aja. Sekarang yang mau bergabung boleh, karena apa? Hari ini bisa bincang santai Fabian bersama kamu. Kamu boleh, kalau kamu mau bilang mau coach, tulis ketik komennya mau coach, nanti saya undang di sana ya. Kalau ada beberapa nanti saya pilih satu-satu, kita gilir ya. Nah, waktu saya bilang mau, atau teman-teman bilang mau, nah teman-teman harus juga pembicaranya seperti ini ya. Bicaranya sesuai dengan apa? Sesuai dengan topiknya, yaitu apa? Tips mengelola bisnis keuangan. Wow, ada Pak Christian ya, bosnya Wong Hang, luar biasa. Welcome sir. Nah, jangan lupa ya, saya ulangi lagi ya. Bagaimana untuk mengatur cash flow secara efektif dan efisien? Kamu harus tahu ya, manage keuangan. You know how to manage hutang, you know how to manage persediaan, and you know how to manage piutang ya. Nah, usahakan penjualan yang secara kredit itu harus sama dengan pembelian secara kredit ya. Nah, mampu menekan persediaan agar dapat memenuhi order tanpa membebani keuangan. Nah, siapa yang mau bicara langsung dengan saya? Kalau enggak, saya tunjuk nih, sama nih seperti kurang lebih seperti orang-orang yang hari ini ke generasi X waktu zaman dulu ya. Karena kalau misalnya diminta pasti nggak mau. Nah, beda sama orang-orang milenial seperti kemarin minggu saya bahas ya. Orang milenial antusias, optimis. Nah, kalau orang X biasanya harus ditunjuk. Nah, saya tunjuk satu-satu. Okay? Nah, tapi kalau mau silakan ya. Nah, silakan. Nah, oke, hari ini kita adalah program Bisa Bincang Santai Fabian bersama kamu ya. Banyak orang nanya sama saya, Coach, kamu mah enak Coach, bisa ngundang berapa orang, bahkan enak juga ya jadi coach Denny Santoso ya.
selalu live dan sebagainya sama orang lain dan sebagainya. Saya nggak ada yang ngajak coach. Nah, bagaimana nih kalau saya? Nah, bagaimana juga dengan saya yang bukan siapa-siapa? Teman-teman hari ini punya kesempatan yang sama. Yang penting hari ini teman-teman bilang mau, karena saat kamu mau semua bisa. Nah, oke. Nah, tentukan juga nih. Yang kelima adalah kamu tentukan porsi keuangan kamu. Setiap bisnis keluarga pasti ada porsi-porsinya, betul? Nah, tentukan semua pemasukan teman-teman harus teman-teman bagi beberapa pos, ya. Beberapa pos. Pertama, bayar untuk gaji tentunya ya. Bayar untuk hutang, bayar biaya operasional seperti maintenance, air, listrik, internet, sewa ruko misalnya kalau ada sewa ruko, atau bensin buat operasional kendaraan pribadi, dan untuk ditabung. Terakhir, jangan lupa ini, ditabung. Selalu ingat, saya kasih lagi kuncinya. Kuncinya adalah 30, ingat angkanya 30, 30, 30, dan 10. Apa itu? Nanti artinya teman-teman saat pemasukan datang, ya saat kamu udah membuat action how to earn-nya, uang itu datang, teman-teman harus dibagi ke beberapa pos. 30% untuk bayar gaji, itu absolutely harus. 30% harus bayar hutang. Kalau nggak ada hutang, biasa bisnis keluarga cenderung memakai bisnis keuangan pribadi dan sebagainya. Justru bagus, ya kan? Bisa masuk lagi ke bagian ke tabungan. Operasional harus 30%. Kalau lebih overpay, berarti teman-teman harus koreksi. Yang terakhir untuk ditabung 10%, ya. Maksudnya 30, 30 dan 30 dan 10. Setuju? Nah, selalu buat pembukuan yang rapi. Yang keenam ya, tips buat saya teman-teman adalah selalu buat pembukuan yang rapi. Kenapa? Karena banyak orang hari ini kan bisnis keluarga, masih kecil. Gimana mau besar kalau kamu berpikir masih kecil? Teman-teman harus berpikir, hari ini kecil, tapi tahun depan saya akan medium. 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, perusahaan saya akan jadi besar. Nah, kalau kamu ingin besar, kamu nggak bisa, welcome. Hari ini ada Pak Nurwanto Alit, Direktur Umum dan Marketing Zuri Hospital. Welcome, sir. Nah, IG Live hari ini berbeda, teman-teman boleh bergabung sama saya, nanti saya undang ya. Kalau teman-teman mau, nanti kita bicara soal topik yang lagi hot ini, adalah topik malam ini adalah tips praktis mengelola bisnis keluarga. Tapi saya selesaikan dulu nih ya, buat pembukuan yang rapi. Nah, pembukuan rapi, kalau perusahaan besar mungkin teman-teman nggak usah khawatir, ya kan? Karena apa? Teman-teman pasti membuat yang mau bilang, mau coach ya, nanti saya undang ya. Tidak perlu khawatir karena mereka meng-hire orang-orang profesional, memakai tenaga finance, kan, bahkan accounting dan sebagainya. Pembukuan transaksi harus dilakukan selalu setiap saat, ya kan, bahkan setiap hari ini. Teman-teman harus masuk catatan itu, catatan transaksi masuk dan catatan transaksi keluar, ya kan. Nah, lakukan setiap hari secara rutin. Nah, hari ini saya mau undang nih. Tadi ini, oke. Sekarang saya undang nih. Nah, saya undang. Kalau mau bergabung silakan ya, kalau mau bergabung silakan, karena sama seperti tadi kemarin saya bilang bicara soal kolonial dan milenial. Orang milenial langsung sampai mau. Nah, kalau orang zaman X, orang kolonial harus ditunjuk dulu, kamu, yes, mau gini, terpaksa. Nah, hari ini saya tunjuk ya. Nah, tapi hari ini bukan orang ditunjuk, tapi mereka mau juga ya. Nah, lakukan setiap hari secara rutin dan disiplin ya, tujuannya untuk memudahkan kamu memantau situasi keuangan bisnis keluarga kamu. Ingat itu, memantau situasi keuangan bisnis kamu supaya terlihat jelas. Kamu bisa lihat dari helikopter. Jangan sampai kamu lihat intip-intip bisnis aku ini keuangannya tinggal berapa ya, cash flow-nya ada berapa ya, dana yang bisa aku pakai untuk pengembangan berapa ya. Nah, kamu nggak perlu kayak gitu. Kamu perlu yang namanya memantau setiap saat, bisa dipantau. Artinya pembukuan yang rapi. Nah ya, bicara soal pembukuan yang rapi, teman-teman juga harus buat anggaran secara rutin. Budgeting, bahasa kerennya ya. Budgeting diperlukan. Kenapa? Karena sebagai border, sebagai batasan untuk menilai efisiensi usaha kamu yang kamu kerjakan sekarang, dan kinerjanya gimana, baik atau buruk, dan sebagainya ya. Nah, diperlukan karena kamu juga perlu membatasi pengeluaran sesuai dengan koridor yang telah ditentukan sejak awal. Dan yang sudah diestimasikan sejak awal. Lakukan budgeting juga secara berkala. Tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, semingguan, bahkan harian. Saya sarankan untuk bisnis pertama kali, lakukan itu ya. Nah, jangan sampai teman-teman kalau udah besar baru kebingungan. Justru dari kecil kita belajar. Karena
Prinsip ini selalu benar. Buat saya adalah saya gunakan selalu. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Nah, gimana mau jadi besar bisnisnya? Kalau dari kecil aja kita nggak bisa mengelola dengan baik, tentu sang empunya bisnis tidak akan berikan kepada kita. Setuju? Nah, ayo siapa lagi? Ya, saya buka ya. Siapa yang mau bergabung boleh ya. Nah, ada Pak Ahmad nih, jewelry kalau nggak salah dari Kalimantan nih ya. Welcome Pak. Kalau mau join boleh bilang saya mau coach, ngobrol sama coach. Topiknya sesuai dengan topik itu mengelola bisnis keluarga. Boleh bilang saya mau ya, siapapun boleh ya. Nah, kemudian bicara soal keuangan pasti ada accounting, ada finance, ada kasir, ya kan? Nah, teman-teman harus pisahkan. Biasanya untuk bisnis keluarga cukuplah accounting ya dengan kasir. Nah, tapi harus dipisahkan. Keuangan, tugas dan tanggung jawab accounting harus berbeda dengan kasir. Orangnya harus dipisahkan, harus berbeda, ya kan? Kenapa? Karena jika kasir, sang pemegang uang cash, membuat laporan juga, laporan keuangan, karena potensi memanipulasi laporan keuangan sangat besar. Nah, saya mau cerita nih. Dulu ada satu pengusaha ini suami istri. Katanya kalau suami istri berbisnis, kalau suami istri lakukan apapun, keuangannya satu. Kenapa? Karena mereka bukan dua lagi, tapi satu. Semuanya harus jadi satu, tapi ternyata di bisnis pun akhirnya mereka salah paham dengan ini, akhirnya berantakan. Kenapa? Istrinya jadi accounting, istrinya kasir, istrinya semua serba keuangan, semuanya pegang semua soal keuangan istrinya semua. Jadi dia megang uang cash, dia juga membuat laporan keuangan. Nah, satu kali ternyata kawan saya ini kebablasan, saudara. Dia bingung, kok di laporan keuangan ada uang, tapi kok di cashnya nggak ada. Cashnya nggak ada, tunainya nggak ada. Saudara. Laporan keuangan itu ada uang, tapi ternyata kosong, ya kan? Nah, ternyata apa? Ada terjadi penyimpangan di sana. Siapa penyimpangannya? Jawab sendiri. Nah, di laporan keuangan selalu ada, ya kan? Karena apa? Suatu saat kamu perlu pengen mengetahui berapa cash yang kamu punya, kamu bisa tahu, ya kan, bisa dapat, ya kan, dengan apa? Di audit, perlu ya. Nah, saat di audit, jangan sampai saat di audit laporan keuangannya bilang ada cash, tapi ternyata tidak ada cash, ya. Nah, kita kembali lagi yang ke-9. Nah, sebelum terakhir ya. Nah, sebelum terakhir adalah teman-teman harus mengontrol. Setelah itu adalah mengontrol. Dari tadi semuanya bicara soal keuangan, betul lah. Kontrol uang, kontrol uang, kontrol uang. Kenapa? Karena untuk memastikan perhitungan keuntungan dengan benar. Kan katanya tujuan utama bisnis itu, tujuan utama jadi entrepreneur, walaupun bisnisnya keluarga, tujuannya apa? Profitable. Profitnya tebel, T-E-B-E-L, tebel, kata klien saya ya. Saya itunya. Dan tujuannya apa lagi? Waktunya bebas. Tapi ternyata salah satu pengalaman pertama kali nggak seperti itu juga ya teman-teman. Perlu bicara soal keuangan di awal. Gue gunakan meeting berkala ini bicara soal keuangan. Nah, menghitung keuangan, saya suka banget statement ini ya. Menghitung keuangan dengan tepat, sama pentingnya dengan menghasilkan keuntungan itu sendiri. Nah, jangan ngomong soal profitable terus, tapi juga menghitung keuntungan dengan tepat. Dan itu dia. Nah, bagian krusial dalam menghitung keuntungan tentunya adalah menghitung biaya, ya kan? Nah, sebagian besar biaya yang dikeluarkan karena melibatkan hutang biasanya ya. Kalau ada hutang, nah saran saya bisnis keluarga jangan pakai hutang dulu, pakai uang kita dulu, ya kan? Kenapa? Karena masih bisa, ya. Nah, karena semakin besar kamu mengeluarkan hutang, itu akan lebih repot buat kamu untuk mengelolanya, ya kan? Karena sebagian besar selain hutang aja ada biaya yang bukan hutang. Itu apa? Depresiasi otomatisasi. Apa itu depresiasi otomatis? Melunasi hutang dengan angsuran. Misalnya teman-teman beli ruko untuk bisnisnya. Rukonya kan perlu diangsur tiap bulan berapa setiap bulan selama setahunan. Mungkin berapa 15 tahun, mungkin 10 tahun dan sebagainya. Belum lagi teman-teman harus angsuran mobil unit untuk pengantaran, untuk delivery dan sebagainya, untuk pengangkutan. Nah, ini juga perlu teman-teman hitung, ya kan? Depresiasi otomatisasi ini perlu ya. Belum termasuk pajak, termasuk bunga pinjaman itu sendiri, teman-teman harus hitung semuanya ya. Karena semakin besar usahamu, semakin kompleks. Bagaimana cara kamu mengelola keuangan kamu? Bagaimana cara kamu mengelola usaha kamu?
ketika itu juga usaha kamu melibatkan kreditur dan investor. Nah, artinya semakin tinggi loh saat kamu melibatkan perusahaan kamu sudah besar, ada kreditur, ada investor masuk, karena tuntutan untuk mempunyai laporan keuangan, pencatatan keuangan itu sangat-sangat tinggi sekali ya. Yang terakhir nih, kontrol selalu aset, utang, modal. Nah, 3 ini teman-teman harus bisa mengontrolnya. Pastikan persediaan di gudang selalu semuanya berada dalam posisi lengkap dan baik. Nah, kurangi resiko. Kurangi resiko, kapanpun bisa terjadi, kapanpun bisa muncul resiko itu. Nah, kurangi resikonya apa? Berupa peminjam lewat kredit. Nah, kredit apa? Kredit mikro misalnya kan, itu yang kecil-kecil itu dan sebagainya. Tapi teman-teman, saya sarankan untuk membangun bisnis keluarga di awal, teman-teman jangan sekali-sekali menggunakan yang namanya kredit. Nah, kenapa? Karena akan kalau teman-teman nggak mampu mengelola keuangan dengan baik secara hutang akan berbahaya. Tapi kalau teman-teman mampu mengelola keuangan khususnya hutang, memanage hutang dengan baik, silakan ya. Itu semua kembali ke teman-teman. Nah, bicara soal ini. Nah, terakhir dari saya nih sebelum saya tutup. Nah, sebelum saya tutup, kalau teman-teman bermanfaat, dari sini saya mau kasih topi sebagai teman-teman hadiah. Topinya apa? Topi Garuda Motivator, ya kan? Topi Garuda Motivator, saya akan kasih buat 1 pemenang. Caranya gimana? Sederhana, teman-teman cukup yang namanya, teman-teman cukup yang namanya follow Instagramnya Garuda Motivator ya. Nah, jangan follow Fabian Chang, jangan. Karena Fabian Chang itu isinya pribadi semua. Ya, follow-nya Garuda Motivator. Kemudian like postingan yang tadi nih, postingan ini, postingan yang ini ya, flyernya ada postingan kan. Nah, teman-teman like dan komen, bermanfaat ya. Kalau bermanfaat, teman-teman boleh kasih komen. Nah, komennya apa? Bisa, ya kan? Bersama kamu tulis. Bisa bincang santai Fabian bersama kamu, sebut nama kamu ya. Terus kasih tahu what you get, ya kan? Apa yang kamu dapat dari malam ini? Kamu dapat apa sih? Dapat ilmu apa sih, ya kan? Nah, terakhir, tag 7 teman kamu. Tag 7 teman kamu. Kenapa 7? Cuma orang yang pernah ikut seminar saya yang tahu kenapa arti 7. Kembali lagi, bicara soal seminar. Nah, saya ada seminar khusus nih buat kamu nih. Yang buat hari ini, hari ini kita lagi new normal, ya kan? Lagi new normal katanya. Kita perlu perencanaan tim, ya kan? Nah, hari ini kita ada yang namanya Motiva Morning ya, Motiva Morning and Motiva Night. Nah, Motiva Morning and Motiva Night ini kita buka untuk publik. Kenapa? Karena ini hanya untuk awalnya selama sebulanan kami prioritaskan untuk klien-klien kami, tapi di bulan Juli ini pertengahan kami buka untuk publik, kami open publik ya. Nah, apa aja nih? Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman boleh lihat di postingan sebelumnya, ya kan? Postingan sebelumnya Motiva Night. Nah, ini Motiva Night ya. Nih Motiva Night, teman-teman kelihatan ya. Nah, teman-teman kelihatan ya. Nah, ini dia ya. Nah, bicara soal Motiva Night, nah, teman-teman boleh lihat juga nanti di postingan sebelumnya ya. Nah, tanggal 13 hari Senin dan Selasa. Topiknya adalah tim, ya kan? Tim building, ya kan? Strategic winning teams domination in new normal. Ada di jam 7 pagi dan jam 7 malam. Jam 7 malamnya di mana? Motiva Night, yaitu 13 Juli hari Senin. Dan Motiva Morning Selasa pagi jam 7. Kalau teman-teman, saya nggak bisa, ya kan? Saya nggak bisa memberikan teman-teman kasih harga yang normal. Karena hari ini juga new normal, jadi artinya harga saya juga new, ya kan? Saya kasih diskon 90% sampai 95%. Habis-habisan, ya kan? Kenapa? Karena hari ini Garuda Motivator mau memberi buat teman-teman semuanya, ya kan? Membangun tim di tengah-tengah pandemi ini, kan? Bagaimana teman-teman tahu kalau Q1 dan Q2-nya kita berantakan gara-gara pandemi ini. Kita nggak bisa menghasilkan effort yang baik, kita bisa mengeluarkan yang baik dan sebagainya. Penjualan turun semuanya dan sebagainya. Tapi kita harus melesat dan beradaptasi di Q3 dan Q4 melesatnya ya. Nah, siap-siap ikut trainingnya. Kita bangun tim baru. Kita nggak bisa pakai strategi lama, kita harus pakai strategi yang baru. Dengan apa? Untuk berperang kita butuh strategi. Kadang-kadang juga kita perlu switch. Nah, kapan timing kita switch ya? Nah, di hari Rabunya ada 2 event. Di Rabunya ada dua event, mana Rabu. Nah, Motiva Morning ya. Di hari Rabunya ini dia ya, di hari Rabunya ya. Nah, di hari Rabunya ini, nah, teman-teman boleh
lihat postingan sebelumnya juga, itu ada Motiva Morning and Motiva Night di pagi hari jam 7 dan jam 7 malam. Winning Sales Domination in New Normal. Topiknya adalah sales tentunya ya. Nah, 2 hour Zoom Motiva Morning selalu pasti lebih murah ya, pasti lebih cheaper daripada night Zoom. Saran saya teman-teman kalau ingin yang lebih murah, datang ke yang Motiva Morning karena lebih murah. Karena diskonnya sampai 95%. Harganya dari 3.577.000 sekarang menjadi 178.000 saja Motiva Morning. Kalau Motiva Night diskon 90%, tetap tinggi juga diskonnya, hanya 357.000 per orang. Nah, kalau kabar baiknya kalau kamu daftar ber-20 bersama tim kamu, bersama rombongan kamu, ada harga khusus. Kontak 0822 1105 6677 akan dilayani oleh Lidwina langsung ya. Nah, terima kasih. Nah, hari ini lanjut saya tutup dengan statement apa nih? Saya tutup dengan statement mana nih? Alright. Nah, ini dia ya. Nah, saya tutup dengan statement apa? Nah, bagian kamu bicara soal keuntungan, profitable dan sebagainya. Kamu juga perlu nih. Kamu juga perlu yang terakhir ya. Kamu juga perlu tahu untuk menjadi pengusaha sukses. Kriterianya apa? Kriterianya adalah kamu boleh menikmati semua keuntungan bisnis kamu. Tapi bukan berarti kamu boleh menghabiskannya, ya kan? Tentu kamu harus menyisihkan keuntungan itu untuk pengembangan usaha kamu agar menjadi lebih besar. Dan lebih besar, dan lebih besar, dan lebih besar. Contohnya apa? Tambah tipe produk baru dong, ya kan? Tambah armada baru dong, tambah armada dan sebagainya, dan bahkan tambah cabang, buka cabang baru. Jangan sampai kamu nggak tahu buka cabang, ya kan? Nah, karena udah besar, dan sebagainya. Nah, semakin kamu sering melakukan hal ini, semakin baik, ya kan? Nah, kunci suksesnya seorang pengusaha, kunci suksesnya usaha kamu, bukan hanya ditentukan oleh kemampuan kamu, dan tim kamu menjual barang-barang kamu, produk-produk kamu, melainkan juga mengatur dan mengelola keuangan, baik pribadi, keluarga, dan usaha. Terima kasih Indonesia, selamat pagi!